Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Rina Rahmatika. Saya Romi Fernando yang akan menjadi moderator dalam presentasi kali ini. Hari ini kita akan membahas topik keandalan serta kelebihan dari masing-masing operation system yang akan disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 2. Sebelum kita memulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami sebagai pembicara pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Husain Nababilah dari kelompok 2. Nama saya Perkenalkan, Lawatana dari kelompok 2. nama saya Sodikin dari kelompok 2. Saya Romi Fernando dari kelompok 2. Baik, langsung saja kita mulai presentasi pada... Di perbedaan lagi aja. Oke, oke. Oke. Untuk perbedaan di sini ada 3 faktor, Windows 10 Pro, Ubuntu generasi 23, dan Macintosh. Untuk faktor biaya, Windows 10 itu berbayar dengan lisensi resmi, Ubuntu gratis bersifat open source, dan Macintosh berbayar dengan perangkat Apple. Keamanannya, untuk Windows 10 Pro rentan terhadap virus dan malware, Ubuntu jarang terkena malware, Macintosh jarang terkena virus maupun malware. Kompatibilitas hardware atau kemampuannya nih, kemampuan dengan banyak perangkat keras dimiliki untuk Windows 10, Ubuntu dapat berjalan di beberapa perangkat PC maupun laptop, Macintosh hanya dapat dijalankan pada perangkat Apple. Kompatibilitas softwarenya, dia mendukung hampir semua aplikasi untuk Windows 10. Untuk Ubuntu, mendukung sebagian besar aplikasi open source. Macintosh, dia terbatas pada aplikasi yang hanya disediakan pada perangkat Apple. Target pengguna, Windows 10 Pro penggunaan umum untuk gamers dan biasanya dipakai para pekerja kantoran. Ubuntu pengembangan server, penggunaannya dia umum, walaupun tidak terlalu banyak seperti Windows 10. Dan Macintosh dia lebih digunakan untuk para desainer ataupun content creator. Untuk kinerja gamenya dia Windows 10 Pro, dukungan game sangat luas. Ubuntu dukungan gaming, dia menggunakan aplikasi tambahan yaitu Steam, dan Macintosh hanya dukungan terbatas. Untuk Windows 10 Pro, fitur utama. Yang pertama, dia menawarkan antarmuka pengguna grafis yang intuitif dengan start menu dan text bar yang rapih dengan memukau mata yang sangat indah. Kemampuan pada perangkat lunak Windows 10 Pro mendukung banyak aplikasi, termasuk software bisnis, game, dan aplikasi produktif lainnya. Untuk keamanannya, dia memiliki fitur keamanan seperti BitLocker, Windows Security, dan pembaruan otomatis. Yang terakhir di sini ada pengelolaan jaringan. Dia mendukung domain dan Active Directory. Ubuntu generasi 23 memiliki fitur utama. Yang pertama, di antarmuka, menggunakan antarmuka grafis yang sederhana dan dapat disesuaikan. Yang kedua, dia bersifat open source seperti yang saya jelaskan di perbedaan sebelumnya, gratis untuk diunduh dan digunakan dengan akses penuh untuk pengguna kode sumber. Keamanannya dikenal lebih aman dari malware dan memiliki pembaruan keamanan yang rutin. Komunitas dukungan yang terakhir, dukungan komunitas yang besar meskipun tidak seformal Windows. Oke, macOS generasi 11 L Capitan. Fitur utama antarmuka, desain antarmuka yang elegan dan konsisten. Dengan docks dan menu bar yang intuitif, ekosistem terintegrasi dengan perangkat Apple lainnya, iPhone atau iPad, dan layanan seperti iCloud. Untuk stabilitas, dikenal karena stabilitasnya dan kinerjanya yang baik, terutama untuk aplikasi kreatif. Untuk keamanannya, mereka memiliki fitur keamanan yang kuat dan pembaruan berkala dari Apple. Di sini ada kesimpulan, jika dilihat dari segi pengalaman, penggunaan dan performa untuk aplikasi kreatif,
macOS generasi 11 bisa dianggap lebih unggul. Namun untuk kegunaan bisnis dan aplikasi luas, Windows 10 Pro lebih cocok. Sementara Ubuntu generasi 11 ideal untuk mereka yang mengutamakan kebebasan dan efisiensi biaya. Oke, untuk perbandingan antara Android dengan iOS 9 dari segi lisensi untuk Android 6.0 dia berlisensi open source, untuk iOS 9 cloud source atau khusus Apple. Untuk keamanan mendukung pemindai sidik jari Android security patch. Untuk iOS 9 mendukung pemindai sidik jari dan fitur keamanan dari App Store. Untuk kompatibilitas hardware digunakan oleh berbagai produsen perangkat, Samsung dan lain-lain untuk Android 6.0. Dan untuk iOS 9 hanya untuk perangkat Apple, seperti iPhone dan iPad. Untuk pembaruan sistem, Android 6.0 bergantung pada produsen dan operator. Untuk iOS 9 langsung dari Apple untuk semua perangkat yang mendukung, terutama perangkat-perangkat dengan brand Apple. Untuk integrasi cloud, Android 6.0 memiliki Google Drive, Google Photos, dan integrasi dengan akun Google lainnya. Untuk iOS 9, integrasi cloud-nya dia memiliki iCloud dan integrasi penuh dengan layanan Apple. Untuk asisten virtual, Android 6.0 memiliki Google Now dan iOS 9 dengan Siri. Untuk Android 6.0 atau Marshmallow, kelebihannya adalah DOS mode atau mode hemat daya, menghemat baterai dengan mengurangi aktivitas aplikasi saat perangkat tidak aktif atau saat perangkat sedang sleep. Untuk izin aplikasi, kontrol lebih baik. Untuk izin aplikasi memungkinkan pengguna memberikan atau menolak izin secara manual. Untuk Android 6.0 juga sudah didukung oleh Fingerprint API, yaitu untuk mempermudah penggunaan sensor sidik jari untuk autentifikasi. Baik, untuk kelebihan dari iOS 9 itu, yang pertama itu ada perbaikan bug, di mana Apple secara aktif merilis pembaruan untuk memperbaiki bug. Yang kedua itu ada peningkatan performa, di mana menawarkan kinerja yang lebih baik pada perangkat lama dan menjadikannya menjadi lebih responsif. Yang ketiga itu ada keamanan yang ditingkatkan, fitur keamanan ini yang lebih baik dan kontrol privasi yang lebih ketat. Yang keempat itu ada dukungan aplikasi, di mana mendukung banyak aplikasi dengan integrasi baru seperti multitasking dan split view. Yang terakhir itu ada peningkatan fitur kunci, di mana pembaruan pada aplikasi seperti Apple Maps, News, Notes untuk pengalaman yang lebih baik. Untuk kesimpulan dari Android 6.0 dan juga iOS 9 itu, jika dilihat dari segi kustomisasi dan fleksibilitas, Android 6.0 lebih unggul, sedangkan dalam hal stabilitas dan keamanan, iOS 9 lebih diunggulkan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih.